Shalom semuanya, happy Sunday. So good to see you guys. Welcome to our online service. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku ingin mengajak teman-teman buat kita memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mau mempersiapkan hati kita. I take the bread of life, broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup, pour out in sacrifice, to trade the sinner's sin for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. Hallelujah, hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I walk salvation's road with fears and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. Hallelujah, oh, hallelujah, I live my life in remembrance. Oh, Jesus, hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, hallelujah, I live in remembrance. I live in remembrance. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, you are so good, you are so good. Thank you, Lord Jesus, thank you, Lord Jesus. You have been so good to me. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I will be if not
If not for you, you've been so good. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I will be if not for you. If not for you, you have been so good. You've been so, so good to me, Jesus. You've been so, so good to me. Oh, to think where I will be if not for you. If not for you, you have been so good. You have been so good to me, Jesus. Yeah, you have been so good to me. Oh, to think where I will be if not for you. If not for you. As far as hate reached from the depth, as far as east is from the west, as far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We sing hallelujah. Oh, my Jesus, oh, my Savior. You're my Savior. You're so good to me. You are so good to me. Oh, every day, oh, every day, oh, every night, Jesus. I live my life for you. I live my life for you, Jesus. You are so good. You are so good to me. You have been so good. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me. You have been so good to me. You have been so good to me. You have been so good. You are so good to me. You've been so, so good to me. Yeah, you've been so, so good to me. Oh, to think where I will be if not for you. If not for you, you've been so good. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to feel where I
Wow, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. So teman-teman semua, aku pengen ingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau didoakan, boleh tekan play request di bawah ini. Dan mari kita semua sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat datang di Citri 2020 Online. Pada hari ini kita akan membahas sedikit daripada firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan kasih kepada setiap kami. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biar Tuhan berbicara pada setiap kami, dan biar apapun kata-kata yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini bisa menjadi rema yang hidup dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Orang Asing di Tengah Masa Kelaparan. Nah teman-teman, kita tahu sekarang dunia yang kita tinggali ini sedang berada dalam suatu situasi pandemik virus COVID-19. Nah kalau teman-teman tahu, virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan kita secara pribadi, tetapi juga menyerang perekonomian kita teman-teman. Bahkan perekonomian dunia. Nah kalau teman-teman tahu, Indonesia itu dikatakan sedang memasuki masa resesi ekonomi. Dimana kalau resesi ekonomi itu teman-teman, terjadi pengurangan kegiatan ekonomi. So otomatis orang-orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, dan berujung kepada kelaparan teman-teman. Itulah yang terjadi ketika terjadi resesi ekonomi. Nah, ketika suatu situasi seperti ini terjadi, tentu Tuhan menyiapkan jalan keluar bagi umatnya. Bagi anak-anak yang mau mempelajari firman Tuhan. Bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, kisah kelaparan itu pun pernah terjadi dan pernah dibahas oleh Alkitab teman-teman. Nah, Allah yang kita kenal ini, Allah yang kita sembah itu dikenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, lucunya, di dalam generasi ketiga orang ini, bencana kelaparan itu terjadi secara beruntun atau secara berturut-turut. Pertama di zamannya Abraham, lalu di zaman anaknya Ishak, lalu di zaman anaknya lagi Israel atau yang kita kenal sebagai Yakub. Nah, teman-teman, kalau kita tahu Tuhan itu berbicara kepada umatnya menggunakan cara yang umatnya mengerti. Tuhan menggunakan bahasa-bahasa atau Tuhan menggunakan kejadian-kejadian yang mudah atau dimengerti oleh umat-umat pilihannya Tuhan. Nah, sebagai contoh sebuah kisah kelaparan ini teman-teman. Ini ada sebuah hal yang unik dalam kisah kelaparan ini. Kalau teman-teman perhatikan, ada 3 kejadian kelaparan yang terjadi pada perjanjian lama, yaitu pada masa Abraham, pada masa Ishak, dan pada masa Yakub atau yang kita kenal sebagai Israel. Nah, untuk lebih jauh kita akan membahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah kisahnya Abraham. Abraham sebelum berubah menjadi Abraham dikenal dengan nama Abram. Nah, pertama kali Tuhan memunculkan dirinya sebagai Tuhan kepada manusia Abram ini, Tuhan bilang pada Abram, Abram, keluarlah dari engkau dari tanah orang tuamu. Pergilah ke suatu negeri yang aku berikan kepada kamu dan kamu akan diberkati. Nah, pergilah Abram ke sebuah negeri yang disebut dengan Negeb. Nah, tiba-tiba teman-teman setelah Abram keluar dengan istri dan anak-anaknya, tinggallah ia di sebuah negeri bernama Negeb dan terjadi kelaparan di negeri itu teman-teman. So, terjadi kelaparan yang luar biasa di negeri Negeb. Nah, hal ini membuat Abram pergi kepada tanah Mesir dan untuk tinggal di sana menjadi orang asing. Sebab kelaparan itu sangat hebat di negeri Negeb. Nah, singkat cerita, pergilah Abraham dan Sarah istrinya beserta anak-anaknya ke Mesir. Nah, pada waktu Abraham tiba di Mesir, Abraham dari nama Sarah. Sarah, kamu kan cantik banget nih. Kamu ngaku ya sebagai adikku, jangan ngaku sebagai istri saya. Kalau kamu mengaku sebagai istri saya, jangan-jangan mereka semua bakal membunuh saya untuk mendapatkan kamu. Nah, dengan tipu muslihat itu, bilanglah Abraham kepada orang Israel bahwa ini adalah adiknya. Nah, singkat cerita, berita kecantikan daripada Sarah ini sampailah kepada Firaun. Dan akhirnya Firaun memberikan berkat yang begitu besar, yang begitu luar biasa, hewan ternak dan lain-lain kepada Abram untuk mendapatkan Sarah adiknya sebagai istri daripada Firaun. Nah, ketika Firaun mengambil Sarah menjadi istrinya, timbullah kutuk kepada Mesir, teman-teman. Sehingga Firaun mengetahui bahwa Sarah ini adalah ternyata istrinya Abram. Dan akhirnya Firaun marah dan bilang pada Abram, Abram, kenapa kamu gak bilang bahwa Sarah itu adalah istri kamu? Terus Abram bilang, aduh saya takut nanti saya dibunuh karena hal itu.
Dan akhirnya singkat cerita diusirlah Abraham oleh Firaun untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Nah, uniknya teman-teman, ketika Abraham keluar dari tanah Mesir, Abraham itu tidak keluar dengan tangan kosong. Abraham itu keluar dengan ternak yang sangat banyak dan harta yang sangat banyak. Bahkan dikatakan Abraham dan Lot itu yang merupakan keponakannya itu keluar dengan jumlah ternak yang sangat banyak, sehingga tanah di mana mereka berdiam itu nggak cukup bagi mereka berdua. Akhirnya yaudah Abraham bilang, yaudah kamu ke kiri saya ke kanan deh, kita jangan bareng-bareng. Terjadi seperti itu saking kayanya Abraham. Nah singkat cerita, kejadian ini, pola kelaparan atau kejadian berkat ini terjadi terulang pada kisah anaknya Abraham, yaitu Ishak. Nah pada masa Ishak, kita tahu teman-teman bahwa pada saat itu Ishak juga mengalami sebuah masa kelaparan di negeri itu. Tiba-tiba muncullah masa kelaparan, sehingga Ishak bilang begini, yaudah deh kita pergi ke Mesir. Nah pada saat perjalanan Ishak mau menuju ke Mesir, tibalah di sebuah kota Gerar, kotanya orang Filistin. Dan Tuhan bilang begini sama Ishak, Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah, so pada waktu itu Tuhan bilang, udah kamu jangan ke Mesir, kamu stay di sini di negeri orang Filistin sebagai orang asing, dan aku akan memberkati engkau. Nah singkat cerita, Ribka yang merupakan istri daripada Ishak juga merupakan orang yang sangat cantik rupanya, sehingga berita itu pun terdengar sampai kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu hal yang dilakukan oleh Ishak sama dengan seperti Abraham, bahwa dia bilang, oke, kamu ngaku sebagai adikku ya, supaya jangan sampai saya tuh dibunuh gara-gara kamu. Nah singkat cerita, Abimelek mengunjungilah kepada Abraham dan Ribka. Dan pada saat Abimelek mengunjungi, tanpa diketahui mereka berdua, ternyata Ishak dan Ribka sedang bermesraan teman-teman. Sehingga akhirnya Abimelek tahu, wah ternyata kamu ini suami istri, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu suami istri? Lalu Ishak bilang, ya bahwa saya takut bahwa saya akan dibunuh karena istri saya ini. Nah singkat cerita, Abimelek berkata kepada seluruh orang di negeri itu, jangan ada yang mengganggu Ribka, jangan ada yang mengusik Ribka sebagai istrinya Ishak, dan biarkanlah mereka seperti itu. Nah singkat cerita, tinggallah Ishak di negeri itu bercocok tanam, dan dikatakan dalam Alkitab bahwa hasil cocok tanam mereka itu membuat mereka menjadi kaya raya. Di tengah kelaparan itu mereka menjadi kaya raya di negeri orang Filistin. Sampai-sampai orang Filistinnya itu bilang begini, wah kamu sekarang udah lebih kaya daripada saya, kamu udah lebih hebat daripada saya, udahlah kamu pergi. Singkat cerita Ishak dan Ribka diusir teman-teman. Akhirnya pergilah mereka keluar dari tanah itu dan kembali ke tanah asal mereka. Nah kejadian ini kan mirip teman-teman, ada polanya. Nah, lalu terjadi lagi pada masa anaknya Yakub, atau yang kita kenal sebagai Israel. Nah kalau di kisah Israel atau di kisah Yakub ini sedikit berbeda, didahului dengan kisahnya Yusuf teman-teman, di mana Yusuf dibuang oleh kedua belas saudaranya itu, lalu dia pergi menjadi budak ke tanah Mesir. Nah, singkat cerita, Yusuf menafsirkan mimpi daripada Firaun tentang bencana kelaparan yang akan melanda negeri itu selama 7 tahun penuh teman-teman. So kejadian ini berulang, terjadi kembali kelaparan, dan singkat cerita Yusuf mewujudkan dirinya sebagai anaknya daripada Yakub, dan Firaun mengundang Yakub untuk masuk ke tanah Mesir untuk bebas daripada kelaparan itu. Dan kejadian 47 berkata bahwa udah kamu tinggal aja di sini sebagai orang asing, dan aku akan memberikan kamu tanah Goshen. Nah di tanah Goshen inilah teman-teman, bangsa Israel itu hidup dengan berkelimpahan. Dikatakan hasil tanahnya itu yang terbaik dari Mesir diberikan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel teman-teman. Nah dari cerita-cerita di atas kita tuh mengenal ada sebuah pola teman-teman, ada sebuah kejadian yang sama, ada sebuah garis benang merah yang Tuhan sisipkan di balik ketiga kisah ini kepada umatnya teman-teman. Pertama ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub atau Israel yang kita kenal sebagai umat-umatnya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Lalu ada bencana kelaparan yang terjadi di 3 kisah ini teman-teman. Lalu ada orang asing di mana mereka semua ini menjadi orang asing di tanah tempat Tuhan memberikan pada setiap mereka. Di tanah Mesir, di tanah orang Filistin, dan di tanah Mesir lagi. Mereka bertiga ini menjadi orang asing. Dan yang terakhir ada tuaian besar yang Tuhan siapkan bagi orang-orang ini, bagi umat-umatnya Tuhan ini teman-teman. Nah kita akan membahas satu-satu teman-teman. Kalau pertama kita akan membahas tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa sih mereka ini?
Abraham, Ishak, Yakub ini mewakili kehidupan kita sebagai umatnya Tuhan, teman-teman. Kisah mereka ini, kehidupan mereka ini mewakili kita sebagai gerejanya Tuhan yang kita hidup pada zaman ini. Kita umat-umatnya Tuhan harus bisa mengenal siapakah Tuhan kita itu dan bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang kedua, kelaparan. Apa sih kelaparan itu, teman-teman? Kelaparan itu tuh menggambarkan situasi di mana kita itu harus keluar dari comfort zone kita, teman-teman. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Abraham keluar daripada negerinya ketika kelaparan terjadi, teman-teman. Ishak pun dipaksa untuk keluar daripada negerinya ketika kelaparan itu terjadi. Bahkan Yakub dan Israel juga dipaksa untuk keluar dari tanahnya itu untuk masuk ke negeri yang mereka tidak kenal, ke sebuah tempat yang mereka tidak tahu, ke sebuah negeri asing, dan menjadi orang asing di negeri itu, teman-teman. Nah, kelaparan ini Tuhan pakai untuk mengangkat umat-umatnya, untuk mengangkat orang-orang yang dia kasihi itu dari zona nyaman. Dari zona nyaman itu, teman-teman. Nah, kelaparan itu mewakili apa? Mewakili resesi ekonomi, keadaan kesulitan kita, teman-teman, atau pandemi global yang sedang kita alami, atau dimanapun masalah-masalah yang kita alami. Nah, kalau teman-teman merasa kelaparan itu dalam kehidupan saudara, maka saudara harus keluar dari comfort zone itu. Saudara harus berani untuk keluar. Nah, kalau kita pelajari dari kisah Abraham, misalnya Yakub, justru Tuhan tuh memakai kelaparan ini, atau Tuhan memakai masa-masa the great famine, Tuhan memakai masa-masa kesesakan dunia ini untuk memberkati orang-orang yang dia kasihi, untuk memberkati Abraham, untuk memberkati Ishak, atau memberkati Yakub atau Israel. Nah, bagaimana cara orang atau cara Tuhan memberkati umatnya di tengah-tengah kelaparan? Nah, teman-teman, caranya adalah menjadi orang asing atau menjadi orang asing, teman-teman. Nah, bahkan dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 10, Abraham itu menjadi orang asing di Mesir. Lalu Ishak dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 3 menjadi orang asing di tanah Filistin. Dan Yakub di Kejadian yang 47 ayat 4 menjadi orang asing di tanah Mesir. Tuhan berulang kali mengajarkan umatnya itu untuk menjadi orang asing di tempat lain, di tempat di mana di luar dari comfort zone mereka. Mengapa demikian, teman-teman? Kalau kita berbicara menjadi orang asing, itu berarti kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, teman-teman. Kita mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita mengandalkan Tuhanlah yang menjadi tumpuan kita, bukanlah kita lagi secara pribadi, tetapi Tuhan yang menjadi sepenuhnya juru selamat kita, teman-teman. Tentu kita tahu kalau kita berada di tempat asing, kita berada di sebuah negeri yang kita tidak kenal, gak ada harapan yang bisa kita pegang selain daripada Tuhan. So, konsep inilah yang Tuhan ajarkan kepada umat ya, teman-teman, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan di luar daripada kemampuan kita sebagai manusia, teman-teman. So, itu yang Tuhan tuh mau gunakan pada setiap kita, teman-teman. Kelaparan itulah yang membuat kita tuh bisa mengandalkan Tuhan. Kelaparan itulah yang membuat kita tuh jadi berani bahwa inilah waktunya kita untuk mulai mengandalkan Tuhan. Inilah waktunya kita untuk memulai bisnis yang baru, untuk memulai mencari pekerjaan yang baru. Kalau kelaparan terjadi dalam kehidupan kamu, cobalah untuk menjadi orang asing, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Cari tempat kerja yang baru, cari bisnis yang baru, teman-teman. Nah, Tuhan menantang kita melalui kelaparan ini untuk kita menjadi orang asing dan memulai menjadikan dia sebagai tumpuan dan juru selamat kita. Nah, barulah teman-teman, setelah kita menjadi orang asing, baru setelah kita memilih Tuhan untuk menjadi kepala dari kehidupan kita, barulah Tuhan akan menunjukkan kebaikannya bagi setiap kita. Baru kita bisa melihat, ternyata Tuhan itu sangat baik loh bagi kita semua, teman-teman. Berkat yang Tuhan sediakan bagi Abraham, berkat yang Tuhan sediakan bagi Ishak, berkat yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, itu sangatlah banyak, teman-teman. Dikatakan Abraham memiliki ternak yang sangat banyak sehingga ia harus berpisah dengan Lot, saking banyaknya. Lalu Abraham memberkati Ishak menjadi kaya raya, bahkan orang Filistin pada masa itu yang menjadi tuan rumah mengusir Ishak karena Ishak terlalu kaya. Lalu Tuhan memberkati Yakub di tanah Mesir dengan hasil yang terbaik dari tanah Mesir. Bahkan di tengah kelaparan, hasil terbaik dari tanah Mesir itu diberikan kepada orang Israel. So, Tuhan tuh memberkati mereka secara luar biasa, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita menjadi orang asing, ketika kita menjadi orang-orang yang di luar
daripada comfort zone, Tuhan tuh bisa memakai siapa saja untuk memberkati kita semua. Contoh teman-teman, Tuhan bisa mengirimkan Firaun untuk memberkati Abraham. Tuhan bisa memberikan Abimelek atau raja orang Filistin untuk memberkati Ishak. Lalu Tuhan bisa mengirimkan Firaun kembali untuk memberkati Yakub. Jadi kepemimpin tertinggi itulah Tuhan berikan kepada ketiga orangnya ini untuk memberkati mereka di masa kelaparan. Nah, kejadian ini teman-teman mengingatkan saya pada sebuah kesaksian yang saya miliki, teman-teman. Sekitar 2 tahun yang lalu saya diperhadapkan dengan situasi di mana saya harus memilih di dalam sebuah kondisi karir saya sebagai arsitek dan kontraktor. Tuhan memperhadapkan saya dengan sebuah situasi pilihan di mana saya bisa melanjutkan pekerjaan saya di bidang swasta atau saya masuk dalam sebuah instansi kepemerintahan. Nah, pada saat itu saya ingat betul, saya rasa diri saya cukup capable, teman-teman. Saya rasa saya bisa berjalan sendiri di dalam industri swasta di mana saya bangun dengan sendiri, di mana saya bangun dengan susah payah. Saya ingat betul pada masa itu saya sedang memiliki beberapa proyek yang cukup besar nilai nominalnya, tapi Tuhan beberapa kali ngomong sama saya, teman-teman, bahwa kamu harus masuk dalam instansi pemerintah, kamu harus masuk dalam instansi pemerintah. Pada masa itu saya bilang, aduh enggak deh Tuhan, saya memilih untuk masuk dalam swasta karena track record saya bagus, saya memiliki proyek yang sedang jalan, bahkan proyek-proyek saya bisa dikatakan cukup besar untuk saya jalani pada masa itu. Tetapi Tuhan berulang kali mengingatkan saya untuk masuk ke dalam instansi pemerintah, sampai akhirnya timbullah suatu keadaan di mana mengharuskan saya meninggalkan pekerjaan saya di swasta itu dan akhirnya masuk dalam instansi pemerintah, di mana di instansi pemerintah ini merupakan suatu lahan yang asing buat saya, suatu lahan yang saya nggak kenal, saya harus mulai dari mana, saya nggak tahu harus ngapain, harus mulai bicara dengan siapa, saya nggak ngerti. Karena ini merupakan suatu lahan yang asing buat saya benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana, teman-teman. Nah, singkat cerita, pada saat saya memilih, oke Tuhan, saya nyerah, saya mengikuti apa yang jadi katanya Tuhan, saya masuk ke dalam instansi pemerintahan. Selang 2 hari, teman-teman, daripada keputusan saya itu, saya ingat betul, kepala tertinggi daripada instansi pemerintah ini memanggil saya, teman-teman. Pada saat itu, beliau sedang ada sebuah proyek dan mencari sebuah arsitek dan kontraktor untuk melakukan kerjasama dengan beliau. Singkat cerita, majulah saya diperkenalkan untuk presentasi dengan beliau. Singkat cerita, beliau senang dengan apa yang menjadi hasil kerja saya, teman-teman. Beliau suka apa yang menjadi karyanya saya, beliau suka dengan sistem kerjanya dan pekerjaan saya, dan akhirnya kepala daripada instansi pemerintah ini mempercayai saya itu dengan proyek yang banyak, teman-teman. Bahkan boleh dikatakan berlimpah proyek yang beliau sediakan buat saya. Nah, selang 2 tahun berjalan, kita tahu, teman-teman, bahwa sekarang dunia ini dilanda dengan namanya COVID-19. Perekonomian mati di mana-mana. Proyek swasta saya pun berhenti semua, teman-teman. Nggak ada yang jalan. Kecuali proyek daripada pemerintah atau daripada instansi ini, teman-teman. Saya nggak bisa bayangin gimana caranya kalau pada masa itu saya nggak ngikutin kata-kata Tuhan. Bagaimana kalau saya itu nggak memilih jalur instansi pemerintah? Bagaimana kalau saya nggak memilih untuk menjadi orang asing dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, teman-teman? Bahkan Tuhan itu, teman-teman, menyiapkan apa yang menjadi berkat buat saya itu berdasarkan apa yang saya ngerti loh, teman-teman. Sebagai contoh gini, Tuhan memberkati Abraham menggunakan Firaun, kepala instansi tertinggi daripada Mesir. Tuhan memberkati Ishak menggunakan raja orang Filistin, kepala instansi tertinggi dari orang Filistin. Tuhan memberkati Yakub melalui Firaun, kepala tertinggi dari orang Mesir, teman-teman. Dan Tuhan memberkati saya juga dengan kepala tertinggi daripada instansi pemerintah di mana saya bekerja pada saat ini. So, kejadian ini membuat saya belajar, teman-teman, bahwa mengandalkan Tuhan itu melebihi dari segalanya. Dengan mengandalkan Tuhan, saya nggak pernah takut menjadi orang asing. Saya nggak pernah takut untuk bisa memulai segala sesuatu dari nol. Saya nggak pernah takut untuk memulai bisnis yang baru, teman-teman. Ketika kita bisa mengandalkan Tuhan bahwa segala sesuatunya itu sudah Tuhan siapkan pada kita, teman-teman. Dan akhirnya saya menjadi yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu jauh sebelum daripada masa kelaparan itu terjadi, teman-teman. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata begini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan."
Percayalah teman-teman, di tengah permasalahan kelaparan yang sedang kita alami ini, di tengah permasalahan resesi ekonomi yang ada sekarang ini, tangan Tuhan nggak pernah terlambat untuk mengangkat teman-teman, bahwa tangan Dia selalu memberikan jalan keluar kepada kita semua teman-teman. So jangan pernah takut untuk menjadi orang asing, jangan pernah takut untuk memulai bisnis baru, jangan pernah takut untuk mencari pekerjaan di tempat yang baru, di tempat yang kita nggak kenal, karena dengan demikian Tuhan akan mewujudkan kebaikannya kepada setiap kita teman-teman. Tuhan akan menunjukkan tangan kasih-Nya untuk menjamah teman-teman. Tuhan akan memberkati teman-teman dengan berkelimpahan sampai teman-teman tahu bahwa, oh inilah Tuhan yang saya andalkan. Oh inilah Tuhan di mana menjadi tumpuan saya teman-teman. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang kau berikan pada setiap kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar untuk kami tidak takut menjadi orang asing di tengah kelaparan. Kami tidak takut untuk bisa memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak takut untuk mengambil langkah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kira Kau memberkati kami Tuhan di masa-masa ini, di masa-masa kelaparan yang mengarungi semua dunia ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kira pada hari ini kami boleh belajar untuk kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kira Tuhan berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Kalau jamaah anak-anak 2020 dimanapun mereka berada, biar segala apapun permasalahan yang mereka alami, kami memperkatakan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan bahwa Tuhanlah yang lebih besar daripada permasalahan kami, bahwa Tuhanlah yang lebih besar daripada masa kesesakan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berdalau dari kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, persatukan kami kembali di waktu yang akan datang. Di online service berikutnya atau persatukan kami kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So thank you teman-teman yang udah bergabung pada hari ini. See you next time guys. Bye-bye.